Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Hari ini saya Ikombang Adi Kusuma, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bangli, akan mempraktekkan aksi nyata pada modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Aksi nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan model pembelajaran Project Based Learning untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila mandiri. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian saja. Seharusnya, saya lebih memahami karakteristik peserta didik dan melakukan penilaian selama proses pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya memberikan materi pembelajaran dan hanya terfokus pada ketuntasan penilaian, namun lebih penting menuntun pembelajaran dan memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu dapat menciptakan generasi yang memiliki kesadaran lingkungan, seperti mengingatkan piket kelas untuk membersihkan kelas sebelum dan setelah pembelajaran. Sedangkan keterampilan yang relevan pada SMK perhotelan yaitu praktikum sesuai dengan etos kerja industri perhotelan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan adalah mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian menjadi lebih berfokus pada memahami karakteristik peserta didik dan memberikan keterampilan yang relevan pada SMK perhotelan. Dengan slogan santun dan kompeten, melakukan penilaian selama pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Menerapkan nilai-nilai mandiri, kreatif, dan kolaboratif agar kelak dapat memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan di hotel tempatnya menginap. Aksi nyata praktek baik. Yang pertama, saya mulai dari perencanaan. Sebelum mempraktekkan aksi nyata, terlebih dahulu saya melakukan perencanaan, yaitu diskusi dengan teman sejawat dan juga membuat rencana pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, pada tahap ini saya melakukan apersepsi sebelum memulai pembelajaran. Apersepsi yang saya lakukan yang pertama adalah berdoa bersama dipimpin oleh siswa bergantian setiap pertemuan. Langkah selanjutnya adalah memeriksa kehadiran siswa, memeriksa keadaan siswa, dan kemudian saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk materi yang lalu dan mengaitkan dengan materi yang akan dibahas selanjutnya. Masih dalam tahap pelaksanaan, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan teknik role play, di mana setiap peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih rekan kerja sebagai partner dalam mempraktekkan berkomunikasi melalui telepon. Kompeten dan berprestasi, cerdas, rapi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran untuk praktek telepon operator pagi ini? Siap. Ya, karena hari ini kita akan praktek, tentunya anak-anak Bapak minta
Jadi praktek ini kita akan mempraktekkan bagaimana nanti etos kerja di industri. Anak-anak Bapak tuntut untuk grooming harus bersih dan rapi. Yang pertama tentunya anak-anak sudah menggunakan pakaian praktek dan Bapak lihat sudah siap. Nah mungkin si Adi mungkin karena pakaiannya masih basah ya, minggu depan mohon pakai pakaian seperti teman-temannya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, agar pembelajaran hari ini berjalan baik dan lancar, kita berdoa dulu. Dan saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Ini Bapak akan lakukan setiap pembelajaran. Bapak akan berganti yang memimpin berdoa. Silakan Bapak minta kepada Nopi untuk memimpin doa. Baik, sebelumnya berdiri semua. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Nopi. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi. Tadi orang tuanya Adi Permana sudah menelpon Bapak, katanya sakit. Cika, Hadir Pak. Nopi, Hadir Pak. Ayu Maina. Hadir Pak. Ya hari ini kita akan melakukan praktek. Bapak minta kepada semua siswa untuk memilih partnernya untuk praktek telepon operator. Satu sebagai guest dan yang satunya sebagai TO. Nanti ini kita akan role play. Nanti di rolling, yang satu sebagai guest, kalau sudah selesai nanti ditukar secara bergantian sebagai telepon operator. Paham ya anak-anak? Apakah siap kita akan praktek? Siap. 20. In Lakeview Hotel at 7 p.m. Refleksi. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, selanjutnya saya melakukan refleksi untuk mengetahui apa saja tantangan dan solusi agar kegiatan pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Adapun tantangan yang saya hadapi adalah masih ada peserta didik yang tidak mau melakukan percakapan dalam mempraktekkan berkomunikasi melalui telepon dengan alasan tidak percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Solusi yang saya berikan adalah melakukan bimbingan secara personal dan melatih mereka untuk berani tampil dengan cara melakukan praktik menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu dengan tujuan peserta didik dapat memahami alur praktikum tersebut. Berikut adalah testimoni rekan sejawat. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Adi Supratyan, Guru Produktif Pariwisata khususnya Perhotelan di SMK Negeri 2 Bangli. Saya merupakan teman sejawat Pak Adi Kusuma, Komang Adi Kusuma yang mengajar di SMK Negeri 2 Bangli. Hari ini saya ingin memberikan testimoni tentang rancangan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Adi Kusuma. Pembelajaran yang dilakukan sudah kreatif dan inovatif. Jadi di sini pembelajaran sudah berpusat kepada siswa, yaitu student center, di mana pembelajaran dari tahap perangsangan persepsi sampai tahap akhir sudah mengolah siswa sehingga menjadi aktif dan kreatif, baik itu dalam segi pembuatan video, karena Pak Adi Kusuma juga salah satu konten kreator YouTube yang sudah berbayar. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Adi Kusuma sangat terinspirasi dan semangat dengan kreativitas, sehingga suatu saat mungkin saya akan belajar lebih banyak dari Pak Adi bagaimana cara menciptakan suatu konten kreator yang menarik dan bisa berpusat kepada peserta didik. Mungkin demikian yang bisa saya ucapkan hari ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Dan berikut ini adalah testimoni dari siswa. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Dwi Amiksari dari kelas 11 PH3, salah satu siswi dari SMK Negeri 2 Bangli. Di sini saya akan melakukan testimoni perihal guru penggerak yang dijalankan oleh Bapak Adi Kusuma selaku guru Maple Front Office di sekolah kami. Sebelum itu, tentu kita harus mengetahui apa sih guru penggerak itu. Guru penggerak
adalah pemimpin dalam proses bagi belajar mengajar yang membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa secara menyeluruh, aktif dan proaktif. Ia juga memotivasi guru lain untuk berfokus menerapkan pendekatan belajar pada siswa dan menjadi contoh dan agen perubahan dalam ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil siswa Pancasila yang ideal. Menurut pendapat saya pribadi, sebagai murid Bapak Adi Kusuma ini sudah menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena beliau memiliki sifat tanggung jawab, disiplin, dan juga peduli terhadap anak-anak didiknya di luar maupun di dalam lingkungan sekolah. Beliau tidak henti-hentinya mengingatkan kepada siswa-siswanya untuk selalu semangat belajar di sekolah dan juga menaati peraturan yang ada di sekolah. Selain itu, dengan sistem pembelajaran yang dilakukan yaitu efektif dan inovatif. Hal ini bisa saya lihat ketika beliau melakukan pemantapan materi dengan cara yang menyenangkan dan dikemas dalam sebuah permainan seperti tanya jawab dan melempar soal ke siswa lain. Selain itu, beliau juga sering memberikan soal kuisis di akhir pembelajaran dengan tujuan siswa dapat memahami materi tersebut dengan baik. Dan beliau juga sangat disiplin. Dapat saya buktikan, pertama kali beliau memasuki kelas kami, beliau langsung mengajukan kesepakatan kelas atau aturan yang harus dilaksanakan pada saat pembelajaran. Dan bagi yang tidak menaati tersebut akan mendapatkan sanksi. Selain itu, beliau juga mengingatkan pada siswanya jangan takut untuk datang ke sekolah dan selalu mengingatkan agar tidak malas untuk belajar. Karena proses belajar merupakan suatu hal yang belum kita ketahui menjadi hal yang kita ketahui. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari cara mengajar beliau ini, saya merasa sangat senang dan saya berharap proses pembelajaran ini akan terus seperti ini dan bahkan lebih baik. Itu saja dari saya. Om Santi Santi Santi. Demikianlah video aksi nyata refleksi filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Utama SMK